Rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 disusun oleh Aristiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Semboyan yang dicetuskan oleh KHD yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi pendidik adalah Ingarso Song Tulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi teladan. Hikmatyo Mangunkarso, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Semboyan ini memiliki makna mendalam, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter, sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses-proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya menitik beratkan pada konten umum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan sikap pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Perangai seseorang terkadang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut akan mengambil keputusan. Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill akan mendukung dalam mewujudkan sikap Tutwuri Handayani. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Nilai kejujuran yang tulus sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tidak dapat dielakkan bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dalam penyelesaiannya. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu, karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi, apalagi menyangkut pada keputusan yang sifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Selama proses pembelajaran pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching atau bimbingan yang dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Beberapa contoh praktek coaching dapat memberi gambaran yang utuh untuk dapat diterapkan di sekolah.
Keputusan yang diambil dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan sehingga tidak terkesan menggurui tapi justru akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coachee. Begitu pula dengan coachee yang dapat dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Hal ini karena coach mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu membantu menguraikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan terhadap siswanya sehingga dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah dengan baik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid. Berbasis etika dan nilai kebajikan berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka panjang melawan jangka pendek. 3 prinsip yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dilakukan dengan 9 langkah, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seseorang pendidik. Pendidik yang telah terlatih akan mempunyai rasa empati dan simpati yang baik sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Kebijakan yang muncul pada saat pengambilan keputusan tetap mengacu keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid, sehingga solusi tepat akan didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang dan pendidik yang dengan tepat
sehingga mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang dilakukan berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, atau berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada risiko, pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai dengan minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu, mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. Kurikulum Merdeka sangat berorientasi pada murid. Hal ini terlihat dari kurikulum sekolah dasar yang tidak lagi memecah materi menjadi beberapa kompetensi, namun menjadi satu kesatuan utuh dan mendalam ke dalam satu mata pelajaran. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran terpusat pada siswa dengan didukung pada penerapan secara eksplisit maupun implisit KSE yang akan semakin memperkuat dan mempertajam wujud nyata dalam memfasilitasi dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat,
benar dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, uji panutan, atau uji idola akan menjadi pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid agar keputusan diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti bagja. Hal ini dilakukan semata untuk menghantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak benturan yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga langkah yang diambil selalu berpihak kepada murid. Sekolah sebagai institusi yang berfungsi memberikan pelayanan, membimbing, mendidik, dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat atau tingkah laku yang lebih baik. Sekolah juga bertugas melakukan proses transfer ilmu dan pembentukan karakter peserta didik. Banyak hal yang harus dilakukan, tentu saja banyak juga pengambilan keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dengan menggunakan alur bagja selalu berorientasi untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, well-being. Guru mempunyai kewajiban untuk mengantarkan murid menjadi insan yang cerdas dan berkarakter menuju profil pelajar Pancasila. Harapan ini pasti dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Dalam mengawal impian ini tentu banyak juga ditemui permasalahan, baik yang sifatnya dilema etika maupun rujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian agar keputusan yang diambil berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar adalah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dalam dilema etika. Namun yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan bahwa telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dan selalu berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Demikian koneksi antar materi yang saya paparkan. Saya menyadari masih sangat perlu untuk belajar lebih banyak. Untuk itu mohon masukannya agar menjadi motivasi bagi saya untuk selalu tergerak belajar dan melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.